Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirila Zahra Sania dengan NIM 2281030023 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas 2A. Di sini saya akan mereview jurnal pendidikan yang berjudul English Education for Early Childhood Learner yang ditulis oleh Nanik Sobikoh, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama di Kalimantan Barat. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat dibutuhkan seiring dengan kemajuan negara. Maka dari itu, bahasa Inggris lebih baik diajarkan kepada anak-anak sesegera mungkin. Dalam jurnal ini membahas tentang rentang usia anak yang sangat ideal untuk mempelajari bahasa Inggris, yakni sebelum anak itu berusia 12 tahun. Atau lebih tepatnya antara 2 hingga 7 tahun. Biasanya periode ini disebut dengan golden period atau golden age, yang disebut dengan periode emas. Hal ini mengenai topik English for Young Learners. Sumber data yang didapat adalah dari jurnal, artikel, textbook, research finding, dan yang lainnya. Dan tujuan penelitian ini yakni hasilnya dapat mengembangkan pengertian atau pemahaman guru dan orang tua anak-anak dalam memberikan cara terbaik untuk anak-anak dalam belajar bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan masa depan mereka, yang membekali mereka dengan berbicara dan juga menulis yang baik. Dikarenakan objek kita adalah anak-anak, maka dari itu guru dan juga orang tua harus menciptakan lingkungan belajar yang enjoy dan juga fun agar mereka tidak merasa tertekan dalam proses belajar mereka. Dalam psikologi pendidikan, ada teori yang bisa dijadikan sebagai landasan pengajaran. Pendekatan intelektual menurut Jean Piaget bahwa setiap orang memiliki tahap perkembangannya masing-masing. Yang pertama itu bisa dilihat tahap sensorimotorik, yakni usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai belajar dan mengontrol lingkungan dengan panca indera mereka dan juga belajar dari pergerakan sekitar. Perilaku bayi pada tahap ini didasari penerimaan stimulus saja seperti cahaya, suara, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua yakni tahap praoperasional, yaitu usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengekspresikan pengalamannya, juga mereka mulai berpikir sebelum bertindak, walaupun berpikirnya masih dalam cakupan dasar. Metode pengajaran yang cocok untuk usia dini adalah learning by doing, karena mereka lebih mudah menangkap apabila penjelasan sebuah materi diikuti dengan objek yang konkret atau contoh dari kehidupan sehari-hari. Tahap selanjutnya yaitu ada concrete operational stage, yaitu rentang usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak umumnya sudah bisa memahami sebuah percakapan, bahkan mereka bisa membuat sebuah percakapan dan menilai sesuatu, namun mereka belum berpikir secara abstrak. Tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu operasional formal, yaitu rentang usia 11 hingga 15 tahun. Di tahap ini anak-anak sudah dapat berpikir secara abstrak, anak-anak mulai bisa berpikir tentang sebuah konsekuensi, dan apabila mereka dihadapi dengan sebuah isu, mereka dapat merumuskan sebuah kemungkinan yang dapat terjadi dengan menggunakan analisis dan juga berpikir secara logis. So, periode paling sensitif pada anak usia dini untuk belajar bahasa adalah rentang usia 2 hingga 7 tahun. Maka sangat diusahakan untuk memaksimalkan semua aspek bahasa sebelum usia itu berakhir. Apalagi memperkenalkan cara berbicara yang baik dan benar, karena menurut pendapat Maria Montessori, seni berbicara adalah skill yang paling penting untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Goals-nya atau tujuannya adalah anak dapat memahami cara berbicara yang benar dan juga mengekspresikan pendapat mereka dengan lingkungannya. Sebetulnya banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk belajar bahasa Inggris, seperti storytelling, role plays, old games, dan lain. Oke teman-teman, sesuai dengan jurnal deskripsi di atas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang saat ini sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Maka dari itu, hal ini membuat setiap orang termotivasi untuk belajar bahasa Inggris sedini mungkin. Yang kedua adalah pendidikan bahasa Inggris untuk anak usia dini yang ideal adalah 2 hingga 7 tahun. Di mana panca indera dan juga perkembangan otak mereka masih sangat bagus untuk menangkap hal-hal baru di sekitarnya. Yang terakhir adalah proses pengajaran bahasa Inggris yang efektif untuk anak usia dini adalah memprioritaskan gerakan fisik. Selain itu melibatkan konteks komunikatif juga, seperti bernyanyi, tarian, storytelling, atau yang lain sebagainya.
Sesuai dengan yang telah disebutkan bahwasanya pendekatan gerak dan musik adalah metode yang sangat cocok untuk anak usia dini karena pada dasarnya anak-anak suka bernyanyi dan melakukan banyak gerakan fisik. Sebetulnya kembali lagi untuk mempelajari bahasa Inggris untuk anak usia dini itu tergantung dari kesukaan anaknya itu apa, ketertarikan anaknya itu apa, dan kita sebagai orang tua atau juga guru dapat menyesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan mereka untuk lebih mengefektifkan proses belajar bahasa Inggris mereka. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.